Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan pertama dari Nubuat Habakuk bab 1 ayat 2-3 dan bab 2 ayat 2-4. Habakuk adalah salah satu nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Kitab Habakuk hanya memiliki 3 bab, tetapi sangat unik. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang biasanya menyampaikan nubuat langsung kepada umat. Habakuk justru berbentuk dialog pribadi antara nabi dan Allah. Habakuk berani bertanya, mengeluh, bahkan menggugat Tuhan atas ketidakadilan yang ia lihat. Kejahatan merajalela, orang benar tertindas, tetapi Tuhan seolah diam. Nama Habakuk sendiri berarti yang dirangkul atau yang bergulat, menggambarkan seorang nabi yang berjuang di hadapan Allah sambil tetap memegang erat imannya. Yang membuat kitab ini istimewa adalah gaya dialogisnya. Bukan hanya Tuhan yang berbicara kepada nabi, tetapi nabi juga berani bertanya dan mengeluh kepada Tuhan tentang ketidakadilan yang terjadi. Kitab ini memberi kita contoh doa yang jujur. Kita boleh membawa keluhan dan rasa tidak mengerti kita kepada Allah. Mari kita bedah perikop ini. Habakuk bab 1 ayat 2-3 berisi tentang keluhan nabi. Habakuk berseru kepada Tuhan dengan putus asa. Ia melihat penindasan, kelaliman, kekerasan di antara bangsanya sendiri. Ia merasa Tuhan diam saja. Ada ketidakadilan, orang benar tertindas, orang fasik makin berkuasa. Ini adalah doa yang jujur, doa dari hati yang bergumul. Lalu Habakuk bab 2 ayat 2-4 berisi tentang jawaban Tuhan. Allah akhirnya menjawab Habakuk. Tuliskan penglihatan supaya semua orang bisa membacanya dengan jelas. Tertulis di ayat 2, artinya janji Allah pasti digenapi dan perlu diingat semua orang. Ayat 3, tunggu saatnya. Penglihatan itu untuk waktu yang telah ditetapkan. Meski tampak lama, pasti akan terjadi. Lalu ayat 4, yaitu pesan kunci. Orang congkak akan binasa, tetapi orang benar yang tetap percaya dan setia akan hidup. Inilah ayat yang kemudian menjadi sangat penting dalam tradisi Kristen. Bahkan dikutip oleh Paulus di Roma bab 1 ayat 17 dan Galatia bab 3 ayat 2. Bacaan ini mengajarkan iman yang teguh meski Tuhan terasa diam. Iman bukan berarti kita mengerti semua jawaban sekarang juga, tetapi kita tetap percaya dan menantikan janji Allah. Habakuk memberi contoh bahwa boleh membawa keluhan kepada Tuhan, namun pada akhirnya iman kita diuji. Apakah kita mau tetap percaya meski belum melihat solusi sekarang? Saran untuk lektor. Yang pertama, cobalah membacakan seperti berdoa keluhan atau curhat kepada Allah di awal. Sampaikan dengan perasaan frustrasi, namun tetap hormat. Seakan umat benar-benar mendengar suara seorang nabi yang bergumul dan umat bisa merasakan situasi Habakuk ketika itu. Yang kedua, berikan transisi jelas saat Tuhan menjawab. Ubah warna suara menjadi lebih tenang, penuh keyakinan untuk menandakan bahwa Allah menjawab. Bisa juga dengan memberikan tempo yang lebih lambat, sehingga umat bisa membedakan doa Habakuk dan jawaban Allah. Agar umat nanti
bisa membayangkan dengan jelas bagaimana gambaran pada saat itu. Yang ketiga, seperti biasa, coba dengarkan contoh bacaan yang saya bacakan setelah ini dengan mata terpejam. Dengarkan, bukan hanya dengan telinga, namun dengan hati. Bangun theater of mind di dalam kepala kalian agar bisa membayangkan situasi pada saat itu. Ini akan membantu kalian dalam merasakan bacaan sebelum bacaan ini kalian bacakan kepada umat. Kalau ada pertanyaan mengenai cara membacakan, bisa kita sharing di kolom komentar. Sekian, selamat bertugas sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari Nubuat Habakuk. Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi di sekitarku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah, akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Demikianlah sabda Tuhan.